Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Khonita Andraswari Putri dengan NIM 2019-210742. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Dana pensiun merupakan bentuk investasi jangka panjang yang hasilnya dapat dinikmati setelah pegawai atau karyawan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Nah, di sini ada 4 faktor yang menyebabkan seorang pegawai atau karyawan memasuki masa pensiun, yaitu yang pertama karena kematian, keluar dari pekerjaan, cacat, atau pensiun normal. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dana pensiun. Nah, yang pertama itu ada pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun. Untuk wilayah Indonesia, rata-rata seorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun hingga 60 tahun pada profesi tertentu. Lalu yang kedua ada pensiun dipercepat. Hal ini dilakukan bila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan. Lalu yang ketiga ada pensiun ditunda. Seorang karyawan meminta pensiun sendiri namun umumnya belum memenuhi untuk pensiun, sehingga karyawan tersebut keluar namun dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja akan keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. Lalu yang terakhir ada pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun. Lalu ada tujuan dana pensiun. Nah, tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan. Yang pertama, perusahaan bagi pemberi kerja, yaitu kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Lalu loyalitas, yaitu karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Lalu ada kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Lalu memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi kepada perusahaan. Lalu bagi karyawan, yaitu rasa aman para karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Lalu yang kedua ada kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia atau berhenti kerja. Lalu bagi penyelenggaraan dana pensiun, yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, lalu turut membantu dan mendukung program pemerintah, dan yang terakhir sebagai bakti sosial terhadap para pensiun. Lalu ada asas-asas dana pensiun. Yang pertama, penganggaran dilakukan dengan sistem pendanaan. Setiap penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan. Nah, hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Lalu yang kedua ada pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Nah, kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Lalu yang ketiga ada kesempatan untuk mandiri dana pensiun. Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang jadi menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Lalu ada penundaan manfaat, yaitu penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku atas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara. Selanjutnya ada pensiun ditunda. Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal. Dengan ketentuan pembayaran pensiun dimulai pada tanggal pensiun normal
meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan bersangkutan. Lalu yang terakhir ada pensiun cacat, yaitu apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun. Biasanya manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, dengan masa kerjanya diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dan dasar pensiun ditentukan pada saat yang bersangkutan dinyatakan cacat. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai prinsip dana pensiun. Nah, pada prinsip dana pensiun itu ada beberapa prinsip yang diterapkan. Yang pertama yaitu ada prinsip independensi. Nah, prinsip independensi sendiri yaitu merupakan kelembagaan berstatus badan hukum yang mana manajemen operasional itu menganut asas keterpisahan kekayaan atau sekuritas aset dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Pengawasan di mana pengawasan itu dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. Kemudian ada prinsip akuntabilitas. Nah, prinsip akuntabilitas sendiri itu merupakan suatu dewan pengawas yaitu wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta, yang mana laporan keuangan dana pensiun itu setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas. Pendiri atau mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan seluruh dokumen atau keterangan untuk keperluan pemeriksaan, dan dana pensiun itu wajib diumumkan menggunakan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada peserta. Dan yang ketiga itu ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi sendiri itu pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada peserta. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasil pengembangannya kepada peserta dan melaporkannya kepada pendiri dan dewan pengawas. Lalu yang berikutnya ada prinsip perlindungan konsumen. Nah, prinsip perlindungan konsumen itu merupakan suatu perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat dari dana pensiun itu sendiri. Nah, setiap karyawan berhak menjadi peserta bila berusia 18 tahun atau telah kawin dan memiliki masa kerja 1 tahun. Hak atas manfaat pensiun itu tidak dapat dijaminkan, dialih atau disita, serta semua transaksi penyerahan dan pembayaran pengikatan pembayaran sejumlah jatuh tempo atau penjaminan manfaat itu dinyatakan batal demi hukum. Nah, pengembalian kekayaan dana pensiun kepada pemberi kerja itu dilarang karena saat likuidasi peserta dan pensiun wali atau ahli waris itu memiliki hak utama dalam pembagian kekayaan dana. Dan kekayaan dana tersebut dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pendirinya. Lalu yang kelima ada prinsip struktur pengendalian intern. Pada prinsip struktur pengendalian intern sendiri itu ada tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pendiri, mitra pendiri, dewan pengawas, dan pengurus diatur dalam undang-undang, yang mana dana pensiun itu tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dana pensiun itu tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaan sebagai jaminan atas suatu pinjaman, dan tidak satu bagian pun dari kekayaan dana pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan. Kemudian yang keenam ada prinsip kualifikasi penyelenggara. Pada prinsip kualifikasi penyelenggara itu ada kualifikasi pengurus dan dewan pengawas adalah warga negara Indonesia, berakhlak dan bermoral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi, dan berpengetahuan atau berpengalaman di bidang dana pensiun. Dan juga pengurus itu tidak boleh merangkap jabatan pengurus dana pensiun lain atau direksi atau jabatan eksekutif lainnya.
Nah, yang berikutnya itu ada jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. Nah, pada jenis lembaga pengelolaan dana pensiun itu ada jenis kelembagaan dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Bab 2 itu dapat dibatasi dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPKK. DPKK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun yang manfaatnya itu pasti. Nah, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini itu dapat disediakan langsung oleh pemberi kerja, dan pendiri DPKK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Nah, yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, pada DPLK itu Pasal 1/4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik itu karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPKK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jika asuransi jiwa yang bersangkutan. Lalu adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lise, biayanya itu terdiri dari yang pertama ada biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun. Lalu ada biaya materi untuk perjanjian. Lalu yang ketiga ada biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. Lalu yang keempat ada premi asuransi yang disetor pada pihak asuransi, yang diantara biaya-biaya di atas itu diperoleh biaya bunga merupakan yang terbesar sehingga keuntungan yang diperoleh dari bunga itu dibebankan kepada para lisi tersebut. Berikutnya ada program pensiun. Nah, pada program pensiun itu ada dua program yang dicanangkan. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau Definite Benefit Plan. Nah, pada program ini tuh besar manfaat pensiun tuh sangat tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Jadi sifatnya tuh mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas yaitu penundaan pajak dari pemerintah. Nah, besar iuran itu baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seperti contohnya yaitu pada masa kerja per tahun dan faktor penghargaan. Nah, untuk masa kerja 24 hingga 32 tahun itu faktor penghargaannya sebesar 2,50%. Lalu masa kerja 16 hingga 24 tahun itu faktor penghargaannya sebesar 2%. Lalu untuk 8 tahun sampai 16 tahun masa kerja itu penghargaan sebesar 1,6%, dan untuk masa kerja 0 sampai 8 tahun itu penghargaannya sebesar 1,28%. Nah, cara ini tuh dihitung menggunakan rumus MP sama dengan FPE dikali MK dikali PDP, yang mana MP itu merupakan manfaat pensiun, lalu FPE itu faktor penghargaan dana persentase, dan MK adalah masa kerja. Lalu PDP sendiri merupakan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir atau gaji pokok. Lalu yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plan. Nah, pada program ini tuh dalam undang-undang program pensiun iuran pasti didefinisikan sebagai program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya itu dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Nah, program pensiun iuran pasti itu merupakan program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan, sementara
benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Perhitungannya itu menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP, yaitu dengan rumus IP sama dengan 7,5% dikali PDP, yang mana IP. Yang berikutnya yaitu ada manajemen kekayaan dana pensiun. Pada manajemen kekayaan dana pensiun sendiri itu, dana pensiun biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaan. Namun tidak semua program pensiun memiliki kebijakan investasi formal. Kalaupun ada, biasanya relatif sederhana dan banyak yang didelegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi. Nah, investasi dana pensiun secara umum diarahkan pada deposito berjangka di bank, deposito on call pada bank, sertifikat deposito pada bank, dan obligasi yang tercatat di bursa efek, lalu sertifikat Bank Indonesia, surat berharga, saham, surat pengakuan utama Badan Hukum Republik Indonesia, penyertaan atau penempatan langsung pada Badan Hukum Republik Indonesia. Nah, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 010 Tahun 2008 tentang investasi dana pensiun itu dapat melakukan investasi dananya pada yang pertama yaitu pada surat berharga negara, lalu yang kedua ada tabungan pada bank, ketiga ada deposito berjangka pada bank, keempat ada deposito on call pada bank, kelima ada sertifikat deposito pada bank, lalu keenam ada sertifikat Bank Indonesia, ketujuh ada saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia, dan yang terakhir ada obligasi yang tercatat di bursa efek Indonesia. Yang terakhir yaitu ada permasalahan atau hambatan pada dana pensiun. Nah, pada prinsipnya setiap karyawan itu bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun asal memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada keputusan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Kemudian, walaupun secara umum penegasan tentang peserta dana pensiun itu telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, namun tetap saja ada temuan kasus yang ditemui seperti data peserta yang diajukan bahwa ia telah menikah namun ternyata ketika dilakukan pengecekan belum menikah atau masih lajang, dan seluruh data yang menjelaskan ia telah menikah dalam bentuk surat dan buku nikah adalah palsu. Lalu ada kasus lain juga yang mana terjadi pada data ahli waris penerima pensiun. Nah, di mana ternyata yang bersangkutan itu telah bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki anak, namun dalam biodata itu menyatakan memiliki anak dan istri. Sehingga jika suatu saat ia meninggal, maka uang pesangon pensiun akan diterima oleh orang yang ternyata bukan anak dan istrinya. Jelas ini suatu kejahatan tersembunyi dan sangat merugikan negara. Sekian presentasi saya dan rekan saya. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.